teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, dan salam kebajikan untuk kita semua. Baik, tujuan dan maksud saya di sini, saya ingin memberikan sebuah tutorial tentang aplikasi Adobe Photoshop yang dimana Photoshop ini adalah Photoshop CS6 ya. Jadi saya di sini ingin memberikan sebuah tutorial tutorial tools yang wajib teman-teman kuasai untuk permulaan. Jadi langsung saja ya, kita masuk ke aplikasinya. Oke, kita klik. Nah, ini adalah salah satu tampilan dari sebuah aplikasi Photoshop ya teman-teman. Jadi ini adalah tools yang ada di Photoshop CS6 ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuknya, yang dimana ini adalah berfungsi untuk mengedit suatu gambar atau objek biar lebih tampilannya lebih menarik ya teman-teman. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan pengertian atau definisi dari apa sih itu dari aplikasi Photoshop CS6 itu. Jadi Photoshop ini adalah sebuah program editing gambar atau foto yang sering dipakai untuk merubah foto atau menambahkan efek-efek dan banyak lagi fungsinya ya. Oke, langsung saja, kita gak usah lama-lama, langsung saja saya akan menjelaskan tools yang perlu Anda kuasai ya dalam mengedit di dalam Photoshop untuk permulaannya. Baik, di sini ada namanya Move Tool, yang ini ya, namanya Move Tool. Nah, ini. Jadi fungsinya itu adalah untuk memindahkan objek, baik itu berupa gambar maupun teks ya. Nah, yang ini. Baik, saya contohkan. Untuk saya ingin membuat sebuah lembar kerja untuk mencontohkan pengoperasian dari fungsi-fungsi tools ini ya. Oke, saya klik filenya untuk file, kemudian open. Sorry teman-teman, lebih dahulu saya ingin menampilkan sebuah lembar kerja ya, yang ini, yang new ini. Bisa juga dengan kita mengkontrol N ya. Nah, baik, di sini ingin menulis namanya biar lebih mudah ditemukan. Salah, sorry. Nah, di sini yang ukurannya di sini saya mau 29,7. Sorry. 29. Saya pakai di sini sentimeter ya. Ulang 29,7. Sini saya menggunakan 21. Terus resolusinya saya menggunakan 210 saja ya. Ini juga kita ubah ke rex cm. Nah, ini adalah sebuah salah satu contoh lembar kerja yang nantinya berfungsi untuk menampung sebuah objek atau gambar yang kita ingin edit ya. Baik, yang pertama itu ada namanya ini. Yang pertama tadi adalah Move Tool. Baik, kita open lagi untuk misalnya saya contohkan yang ini teman-teman. Nah, fungsinya ini tadi, yang ini adalah untuk memindahkan gambar ini ke memindahkan gambar ini ke lembar kerja tadi ya. Dengan caranya ini, menekan kursor, kita menahan terus kayak gini, thread. Nah, kita arahkan ke lembar kerja tadi. Nah, yang ini, yang
kayak gini, red start. Nah kayak gitu hasilnya. Nah ini fungsinya untuk, nah kayak yang saya bilang tadi, yaitu berfungsi memindahkan objek baik itu berupa gambar maupun teks. Nah kayak gini ya teman-teman, kita mau perbesar juga tinggal gini sampai menekan shape biar enggak pecah. Nah kayak gitu. Nah itu fungsi dari ya tools yang pertama ya. Baik, kita hapus saja. Oh jangan. Nah kita perbesar dulu. Baik, untuk yang kedua ini ada namanya rectangle ya, rectangle ya, itu berfungsi membuat seleksi berbentuk segi 4. Nah jadi inilah, ini ya saya jelaskan. Nah kayak gini. Nah itu membuat seleksi persegi panjang. Untuk yang kedua ini sama juga fungsinya, cuman beda bentuknya saja ya. Nah seperti ini, apa namanya, yang berbentuk bulat ini. Nah fungsinya ini sesuai simbol dari toolsnya ya. Nah kayak gitu, misalnya bulat, maka tampilnya akan bulat kayak gini. Gitu. Baik, kita lanjut untuk tools yang berikutnya. Itu ada namanya pen tool ya, pen tools ya. Ini cara penggunaannya. Nah biar kalau kita bikin kotak, kita harus menghubungkan titik awal ke menghubungkan titik awalnya lagi ke ini. Nah misalnya kita mengedit foto, ingin memangkasnya, ingin menghilangkan backgroundnya kayak gini. Misalnya saya contohkan di sebuah foto. Nah misalnya ini ya, kita tinggal teliti untuk ininya, intinya kalau kita menghilangkan backgroundnya ya kayak gini, harus teliti dengan cara menzoom terus kayak gini. Nah misalnya kayak gitu. Nah misalnya istilahnya kayak gitu dah, misalnya kayak gini, kita nah kayak gitu tadinya. Itulah istilah atau contohnya ya. Saya hapus. Ini berfungsi untuk membuat seleksi titik-titik yang nantinya akan membentuk objek gambar. Nah itu tadi pengertiannya ya, apa fungsinya. Baik, kita lanjut ke yang bersimbol huruf ini ya. Baik, saya kira kalau Anda teman-teman menemukan tanda ini, saya kira teman-teman ngerti apa sih maksud atau ke penggunaan dari aplikasi simbol ini. Baik, di sini untuk menambahkan font atau kata-kata apa yang mau kita tulis di sini di sebuah gambar gitu lah. Begitu ya. Saya contohkan di sini. Misalnya ini. Nah, saya bilang ini ya, saya asal-asal ketik aja ya. Nah kayak gitu misalnya. Nah misalnya kalau kita ingin memperbesar hurufnya, kita tinggal Ctrl A yang ada di keyboard, Ctrl A. Nah misalnya kita ingin memperbesar, ini ada, nah kayak gitu. Ini pilih saja, di sini ada ukuran fontnya. Nah kemudian kalau kita juga ingin mengubah warnanya, kita tinggal ini, tekan yang bagian ini ya, yang ada ininya, yang ada warnanya di kotaknya ini. Nah, kita tinggal pilih warna mana yang kita mau gunakan sesuka hati kita gitu. Nah itu ya. Nah, saya hapus saja kalau udah saya jelaskan seperti apa penggunaannya. Selanjutnya ini ada namanya shape tool ya, yang berbentuk kotak ini. Di sini juga ada terdiri dari berbagai tools ya.
yang juga tentunya juga sama fungsinya. Yang pertama itu rectangle apa namanya, ini rectangle tool berfungsi untuk membuat objek kotak ya, berfungsi untuk membuat objek kotak. Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, muncullah seperti itu. Nah, di sini juga kalau kita ingin mengubah warnanya, di sini kita tinggal klik yang ini, kotak yang berwarna ini. Nah, kayak gini. Kita ingin mengubah warna kayak gini. Kayak tadi juga kita ingin mengubah warna sesuka hati kita, sesuka hati kita kayak mana. Nah, kayak gini. Misalnya kita mau memperbesar garisnya, tinggal klik yang ininya. Nah, kita ingin membuat garisnya, terus tinggal klik yang ininya, bagian ini ya, ini. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan udah besar. Misalnya kalau kita ingin memilih garisnya seperti apa, kita tinggal klik yang ini ya. Nah, ini. Itu. Nah, itu ya teman-teman. Oke, hapus saja kalau sudah. Nah, oke, yang terakhir itu ini itu namanya zoom tool ya, yang berfungsi untuk mengezoom sebuah gambar atau objek. Nah, kayak gini ya. Misalnya kita tekan yang berobjek bertanda plus ini ya, kayak gini. Nah, misalnya kita ingin memperbesar. Terus kalau kita ingin memperkecil kayak gini, kita tinggal klik tombol yang bertanda plus itu kayak gini. Nah, kayak gitu. Oke. Mungkin ini saja yang bisa saya bagi atau tutorialkan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih.